merupakan hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang yang tubuhnya ditutupi oleh kulit yang terdiri dari sisik, lempeng tulang, atau kombinasi keduanya. Reptil merupakan tetrapoda atau hewan dengan 4 tungkai. Sekarang ini hewan reptil menghidupi setiap benua kecuali Antartika. Ciri umum pada reptil yang dapat membedakan dengan kelas yang lainnya yaitu seluruh tubuhnya tertutupi oleh kulit kering atau sisik. Contoh hewan dari reptil sendiri yaitu diantaranya ada ular, cicak, kadal, tokek, bunglon, biawak, kura-kura, dan buaya. Untuk habitatnya dari kelas reptil yaitu bermacam-macam. Ada yang merupakan hewan akuatik seperti penyu dan beberapa jenis ular, dan semi akuatik seperti kadal, cicak, dan lainnya. Secara garis besar, sistem pencernaan pada reptil yaitu bentuknya memanjang seperti bentuk tubuhnya. Di sini yang pertama yaitu menggunakan rongga mulut. Di sini selain gigi, di dalam mulut reptil yaitu terdapat lidah yang berperan dalam membantu menangkap mangsa. Contohnya pada hewan biawak dan kadal, apabila berjalan selalu menjulurkan lidahnya. Nah, hal itu bertujuan untuk menangkap bahu dengan ujung lidahnya. Selain lidah dan gigi, dalam mulut reptil terdapat lendir yang membantu untuk menelan mangsanya. Setelah melewati mulut, barulah makanan akan menuju ke kerongkongan. Setelah itu menuju ke lambung. Setelah ke lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berakhir di kloaka. Sistem pencernaan pada reptil sama seperti burung, yaitu sisa-sisa makanan akan berakhir di kloaka. Hewan reptil bernapas menggunakan paru-paru yang terletak pada rongga dadanya. Organ paru-paru ini dilindungi oleh tulang rusuk. Dibanding dengan hewan lainnya, paru-paru hewan reptil mempunyai susunan yang lebih sederhana. Pada paru-paru reptil terbagi menjadi beberapa lipatan dinding yang bisa membesar permukaannya, sehingga terjadi pertukaran gas. Dan pada saat itulah reptil akan menggerak-gerakkan tulang rusuk ketika bernafas. Kemudian udara akan masuk lewat lubang hidungnya. Udara itu lalu masuk ke trakea dan menuju ke bronkus dan paru-parunya. Disitulah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Darah akan mengikat oksigen dan melepaskannya menjadi karbon dioksida yang dikeluarkan dari paru-paru bersama uap air. Alat ekresi pada reptil terdapat 3, yaitu ada paru-paru, kulit, dan ginjal. Paru-paru digunakan oleh reptil sebagai sarana sistem pernafasan. Di dalam paru-paru ada struktur yang disebut dengan alveolus. Alveolus merupakan kantung udara yang kecil namun kaya akan pembuluh darah. Karena strukturnya yang kaya akan pembuluh darah kapiler, maka pada paru-paru inilah pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dilakukan. Paru-paru reptilia berukuran relatif besar dan berjumlah sepasang. Struktur dalamnya berpetak-petak seperti rumah lebah. Biasanya pada bagian anterior lebih banyak berpetak daripada bagian posteriornya. Pada paru-paru, zat sisa ekresinya yaitu berupa karbon dioksida yang dilepaskan ke udara. Selanjutnya,
yaitu kulit. Kulit memiliki peran yang sama dengan paru-paru, yaitu dalam pertukaran gas. Namun perbedaannya, di sini kulit hanya berperan sebagai organ pernafasan pembantu. Jadi, jika paru-paru sedang tidak berfungsi optimal, contohnya ketika buaya atau reptil lainnya berada di tempat yang lembab, maka kulit akan mengambil alih sebagian dari peran paru-paru. Selain itu, kulit juga berfungsi untuk melindungi tubuh, membentuk pergerakan, mempertahankan kelembapan, dan untuk beberapa kasus juga dapat membantu dalam menangkap mangsa. Pada sistem ekresi, kelenjar kulit akan menghasilkan asam urat tertentu yang berguna untuk mengusir musuh dan juga akan menghasilkan karbon dioksida sebagai zat sisa respirasi pada saat reptil menggunakan kulit sebagai alat pertukaran gasnya. Ketiga, ginjal. Alat ekresi utama reptilia adalah sepasang ginjal yang terletak di daerah panggul. Bentuk ginjal pada reptilia berbeda-beda. Untuk setiap jenis hewannya, dari masing-masing ginjal terdapat ureter yang akan menyalurkan urin ke kantung kemih. Urin disimpan untuk sementara waktu sebelum dikeluarkan. Selanjutnya, urin akan dikeluarkan melalui kloaka. Pada hewan jantan, sebelum bermuara ke kloaka, ureter akan bersatu dulu dengan saluran kelamin atau vas deferens. Nah, pada ular dan kadal, bentuk ginjalnya panjang dan sempit. Letak ginjalnya tidak berdampingan, melainkan ginjal yang satu terletak di belakang ginjal yang lainnya. Ular, buaya, dan biawak tidak memiliki kantung kemih. Jadi, pada ketiga hewan tersebut, urinnya membentuk asam urat dan membuangnya dalam bentuk kering, seperti pasta berwarna putih, dan dibuang bersamaan dengan feses. Dengan demikian, sebagian reptil membuang limbah nitrogennya tanpa banyak kehilangan air. Shedding adalah hal yang umum pada reptil yang sehat. Shedding adalah proses mengganti kulit lama dengan kulit baru pada hewan reptil seperti iguana atau ular. Contoh dari hewan kali ini yaitu iguana. Iguana yang akan mengalami shedding warnanya akan menjadi lebih gelap, bahkan pada iguana dewasa menjadi lebih sensitif. Umumnya, shedding pada iguana baby setiap 4-6 minggu. Sedangkan pada iguana dewasa mungkin hanya 1 kali dalam setahun. Saat proses shedding, iguana perlu dimandikan. Hal itu dapat mempercepat proses shedding. Setelah shedding, warna iguana lebih cerah dan lebih menarik. Shedding pun dapat menghilangkan bekas luka, entah itu karena kecakar, tergigit oleh temannya, atau mungkin karena bekas jamur. Pada proses shedding, ular melakukannya dengan cara menggesekkan kepalanya ke benda keras seperti batu ataupun potongan kayu, yang menyebabkan kulit yang sudah meregang akan terbelah. Pada titik ini, ular terus menggosok kulitnya pada benda tersebut, menyebabkan ujung terdekat kepala terkelupas dengan sendirinya, sampai ular tersebut dapat merangkak keluar dari kulitnya.
pada reptil yaitu menggunakan paru-paru. Kurang lebih seperti pada mamalia. Dan prosesnya pertama, ketika reptil menarik napas, otot-otot antar tulang rusuk bakal berkontraksi, yaitu mengembang, berkontraksi, sedangkan otot perut berelaksasi. Kontraksi otot-otot antar tulang juga membantu diafragma berkontraksi. Diafragma menarik ke bawah, otomatis paru-paru mengembang. Ketika paru-paru mengembang, udara dari luar akan masuk ke dalam. Itulah yang terjadi ketika proses inspirasi, atau dapat disimpulkan bahwa otot rusuk dan diafragma berkontraksi, udara bakal masuk karena paru-paru akan mengembang pada saat atau reptil inspirasi. Sebaliknya, jika reptil ketika membuang napas atau ekspirasi, maka terjadi akan sebaliknya. Otot-otot perut akan berkontraksi dan otot-otot tulang rusuk dan diafragma akan berelaksasi. Proses tersebut, paru-paru akan mengempis, udara dibuang keluar karena didorong oleh diafragma. Dapat disimpulkan bahwa otot perut akan berkontraksi, akan mengakibatkan relaksasi, maka udara akan keluar. Yang membedakan antara pernapasan pada reptil dengan mamalia adalah hubungan antara otot-otot rusuk dan otot perut dengan tungkai, baik tungkai depan ataupun tungkai belakang. Contohnya pada respirasi cicak. Ketika cicak lari, dilihat lari berhenti. Bisa lari lagi, kemudian berhenti lagi. Lari sebentar, berhenti lagi. Kenapa cicak seperti itu? Jadi yang mengakibatkan cicak atau reptil lain bergerak seperti itu polanya, lari sebentar, karena otot perut dan otot rusuk itu nyambung sama otot yang menggerakkan kaki depan dan kaki belakang. Artinya reptil ketika bergerak, mereka akan mengalami gangguan pernapasan. Mereka tidak bisa bernapas dengan sempurna secara lancar karena otot yang dipakai untuk bernapas itu adalah otot yang sama ketika dipakai untuk bergerak. Jadi reptil ini kalau dia lagi bergerak, bernapasnya akan lambat. Kalau dia bernapasnya cepat, maka geraknya akan lambat. Maka kita bisa melihat respirasi pada reptil pada saat mereka bergerak. Buaya menghabiskan sebagian besar waktunya di air, namun buaya juga bisa keluar dan bergerak di darat. Meski banyak berada di air, buaya tidak bisa bernapas di bawah air. Buaya menghirup udara dan bernapas dengan paru-paru, sama seperti manusia.
Buaya muara bisa bertahan di bawah permukaan air hingga 1 jam dan bertahan hidup tanpa makan selama 1 tahun. Mereka mampu memperlambat metabolismenya sehingga jantung pun hampir tak berdenyut lagi. Sistem pernapasan buaya sangat mirip dengan mamalia karena buaya memiliki trakea yang menghubungkan hidung dan paru-paru. Selain itu, buaya juga memiliki langit-langit mulut palate untuk memisahkan saluran pernapasan tenggorokan dan saluran makan kerongkongan, sehingga buaya bisa bernapas saat makan. Langit-langit mulut juga mencegah air masuk ke dalam tenggorokan, sehingga buaya bisa berenang dengan mulut terbuka. Ketika buaya bernapas, maka diafragma bergerak ke arah ekor dan membuat udara masuk ke paru-paru. Diafragma adalah otot utama yang digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkan napas. Ini mirip dengan peran diafragma pada manusia. Kebalikannya terjadi saat membuang napas, di mana diafragma bergerak ke arah kepala dan mendorong udara keluar. Sistem pertukaran udara satu arah ini jauh lebih efisien karena memungkinkan lebih banyak oksigen masuk dan lebih banyak yang bisa disimpan ketika buaya akan menyelam ke air. Pada kebanyakan reptil, indera mereka tidak begitu memiliki keistimewaan kecuali pada reptil pemakan bangkai. Indera yang berkembang baik adalah indera penciuman. Sistem indera pada reptil yaitu indera penciuman, indera penglihatan, indera peraba, indera pendengar, dan indera perasa. Namun, secara umum, indera yang dimiliki oleh reptil adalah indera penglihatan, pendengaran, dan kemoreseptor khusus. Indera penciuman reptil dinamakan organ Jacobson. Bentuknya berupa lubang-lubang kecil yang mengandung sel-sel pembau. Pada kebanyakan reptil, yaitu ular dan kadal, indera pembau terletak pada langit-langit rongga mulut. Kedua, ada indera penglihatan atau mata. Mata ular selalu terbuka dan dilapisi selaput tipis, sehingga mudah melihat gerakan di sekelilingnya. Tetapi mata ular tidak dapat memfokuskan pandangannya. Ular baru dapat melihat dengan jelas dalam jarak dekat. Meskipun begitu, kemampuan berakomodasi mata ular masih lebih baik dibandingkan katak. Selain itu, pada beberapa jenis bunglon yang memiliki mata menonjol, penglihatannya lebih baik dibandingkan reptil sejenis ular dan lainnya. Ketiga, indera peraba. Sisik pada perut ular bisa menangkap getaran manusia atau hewan lainnya, sehingga ular dapat mendeteksi keberadaan makhluk hidup lain di dekatnya. Keempat, indera pendengar. Ular tidak memiliki daun telinga dan gendang telinga, sehingga tidak begitu memiliki keistimewaan pada indera pendengarannya. Kelima, indera perasa. Sama halnya dengan amfibi, reptil tidak dapat merasakan rasa makanan pada lidah mereka. Pada reptil jenis bunglon, lidah mereka bisa menjulur sampai sangat panjang, sehingga memudahkan untuk menangkap mangsanya. Struktur sistem saraf yang dapat diamati pada hewan adalah otak dan bagian-bagiannya, yang dimana otak tersebut berhubungan dengan sumsum tulang belakang untuk meneruskan sinyal. Berikut adalah penampakan bagian-bagian otak pada reptil. Pada gambar dapat dilihat cerebral hemisphere, optic lobe, pineal body, dan cerebellum.